Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berdoa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap umat muslim agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin manusia itu dekat dengan Allah, maka Allah pun akan semakin dekat dengan manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia, khususnya yang beragama Islam, tentunya wajib selalu melibatkan Allah dalam tiap kesempatan agar senantiasa selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Dengan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup yang kita jalani, maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Semakin doa itu diulang-ulang, semakin doa itu diutarakan dengan penuh keyakinan, maka tak menutup kemungkinan dikabulkannya doa tersebut semakin besar. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda saat doa yang kita panjatkan dikabulkan olehnya. Tanda tersebut bisa dicirikan dari sisi mental maupun fisik pada seseorang. Tanda-tanda tersebut ialah sebagai berikut. Tanda-tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Bertambahnya perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa dan juga merupakan bukti berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang melaksanakan perintah tersebut, maka ketakwaan akan bertambah, dan karena itu ia akan memperoleh kemuliaan dan dijulukinya ke arah kebaikan sehingga menjadi salah satu tanda doa dikabulkan. Sedangkan bagi yang mengabaikannya, maka dosanya makin bertambah dan bertambah pula kehinaannya, dan diikuti dengan bergelimang dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Dalam hal ini, orang yang takut kepada Allah akan senantiasa mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai, diberi kecukupan dan diberi akhir yang bagus. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang mendorong kepada amal soleh dan menghalangi dari perbuatan haram. Oleh karena itu, keadaan kehidupan mereka selalu baik. Akhirnya kehidupan mereka juga harus beserta amal mereka penuh dengan barokah. Karena orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperkasaannya, dan paham betul betapa pedih dan ngerinya azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. 2. Bertambahnya semangat ibadah. Manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik, maka sesungguhnya ia telah memfungsikan hakikat penciptaannya. Namun sebaliknya, manusia yang melalaikan ibadah berarti ia telah mendisfungsikan hakikat penciptaannya. Dalam hal ini hendaknya seseorang meyakini apapun yang didapatkan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedari awal manusia itu harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melalui perantara doa. Tentunya doa yang baik ialah doa yang selalu mengikuti cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Perlu diketahui, ibadah merupakan jembatan penghubung antara Rob dan hambanya, jembatan untuk mendapatkan kasih sayang dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kokoh jembatan tersebut, maka semakin melimpahlah rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah kepadanya. Karenanya, sudah seharusnya semangat ibadah kita dipupuk dan dipelihara, tak lain supaya ibadah yang kita lakukan menjadi sebuah kenikmatan tertinggi yang tiada tara. 3. Jiwa menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa, itu tandanya ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa kita diterima olehnya ialah dengan ketentraman hati pada diri umatnya yang berdoa tersebut. Ada yang datang kepada Ja'far As-Shadiq dan bertanya, apa tanda diterimanya doa? Ja'far As-Shadiq menjawab, ketentraman hati. Bukankah itu juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati menjadi tentram. 4. Yakin akan dikabulkan doanya. Tanda doa dikabulkan yang terakhir adalah harus yakin bahwa hajat kita akan terwujud. Hal penting dalam berdoa adalah sebuah keyakinan. Keyakinan pun akan menumbuhkan kekuatan tersendiri bagi orang yang berdoa. Saat kita merasa doa kita sudah menemukan titik jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat dipungkiri bahwa akan ada hati kecil yang meyakini akan hal itu. Keyakinan yang kuat tertanam dalam hati dan melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat pula.
Fokus di dalam memohon sangat menentukan kesuksesan untuk diterima tidaknya permohonan tersebut. Dan bukan berarti orang yang telah serius berdoa dan sungguh-sungguh tidak mudah untuk dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkannya. Untuk itu tidak menutup kemungkinan doanya akan dikabulkan pada waktu dan bentuk yang lain di luar dari harapan dan keinginan. Karena Allah lah yang paling mengetahui segala sesuatu yang gaib dan baik bagi hamba-hambanya. Sahabat yang beriman, itulah ciri-ciri doa kita dikabulkan dari sisi fisik atau mental kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam kehidupan tidak selamanya kita mengalami kesenangan. Manusia pasti akan dihadapkan dengan cobaan dan kesulitan. Jangan khawatir, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu amalkan dua doa pendek ini jika sedang dalam kesulitan. Maka inilah amalan doa pendek paling mustajab yang diajarkan Rasulullah SAW agar terhindar dari kesulitan dan segera dapat kebahagiaan. Inilah doa pendek dibaca jika sedang dalam kesulitan. Doa pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ini adalah doa Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan dalam kondisi sulit dan terhimpit. Bacalah doa ini, lalu sampaikan hajat dan kesulitan yang sedang dialami. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, doa Nabi Yunus tatkala ia berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya tak seorang muslim yang berdoa kepada Robnya dengan doa tersebut dalam kondisi apapun, kecuali Allah akan mengabulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 350. Doa kedua, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar ke dalam api yang membara. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan kalimat tersebut dalam ayat, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadis riwayat Bukhari. Sejarah mencatat bahwa doa Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi dan para ulama, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan doa Hasbunallah wa ni'mal wakil melebihi kekuatan apapun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang mukmin, yaitu bahwa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri, dan pengakuan bahwa semua makhluk ciptaannya adalah lemah atau tidak abadi. Bahkan doa Hasbunallah wa ni'mal wakil ini merupakan untaian ayat Al-Quran dengan makna yang terkandung hikmah yang agung di dalamnya. Sahabat yang beriman, demikian itulah dua doa pendek jika sedang dalam kesulitan paling mustajab diajarkan Rasulullah pada umatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah